Cirebon, 7 Oktober 2021. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 120 garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring Cirebon antara Febrianti Syamsuddin Putri sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Cirebon Umar Rizatul Haq sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2021, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilahkan mereka di hadapan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Benar, saudari sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Benar, Yang Mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda sudah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudari memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Yang Mulia. Saudari penggugat, sebutkan identitas saudari. Nama? Nama saya Febrianti Syamsuddin Putri. Apakah pekerjaan saudari? Bidang swasta, Yang Mulia, saya sebagai pemilik budidaya. Dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Dapat, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat menghadirkan penasihat hukum saudari? Dapat. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudari sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudari. Apakah benar saudari sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Saudari tergugat, sebutkan identitas saudari. Nama? Nama saya Umar Rizatul Haq, lahir di Cirebon tanggal 17 April 1995. Apa jabatan saudari? Jabatan saya sebagai Wali Kota Cirebon, Yang Mulia. Dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Dapat, Yang Mulia.
Apakah dalam hal ini saudari didampingi oleh penasihat hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Dapatkah saudari menghadirkan penasihat hukum saudari tersebut? Dapat yang mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Benarkah saudari kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Tolong saudari tunjukkan surat kuasa khusus saudari. Kuasa hakim tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Bapak Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan kepada hakim anggota 1 membaca surat gugatan. Baik yang mulia Hakim, perihal gugatan Cirebon 27 September 2021 kepada YTH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Barat. Di tempat dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Febrianti Samsudin Putri, warga negara Indonesia, jabatan pemilik toko Maju Jaya, alamat Jalan Perjuangan nomor 12 Cirebon. Selanjutnya disebut pihak kedua yang dalam perkara atau sengketa ini memberi kuasa kepada nama Zamatul Fikri SHMH, pekerjaan pengacara, warga negara Indonesia, alamat Jalan Pleret nomor 7 Cirebon, melawan Wali Kota Cirebon. Di tempat kedudukan di kantor Wali Kota Cirebon untuk selanjutnya disebut tergugat. Adapun menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. Surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Wali Kota Cirebon nomor 06-2/1180/2021 tertanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha yang dimiliki Febrianti Samsudin Putri dan dikeluarkan oleh tergugat adalah 1. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 25 Juli 2021 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang KDUN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 3 tahun 2014 tentang usaha toko Maju Jaya. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 6 tahun 2006 tentang melarang peredaran minuman keras pasal 12. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 06-2/1180/2021 tanggal 25 Juli 2021. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara nomor 06-2/1180/2021 tanggal 25 Juli 2021. 4. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan usaha tata negara nomor 06-2/1180/2021 tanggal 25 Juli 2021. 5. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon petitum 3, 4, dan 5 dapat dipilih sesuai kasusnya. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian majelis hakim saya ucapkan terima kasih. Cirebon, 27 September 2021. Hormat penggugat atau kuasa hukum Zamatul Fikri SHMH.
pada pihak tergugat, apakah saudari sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudari keberatan dengan surat gugatan tersebut? Ya yang mulia yang terhormat, kami keberatan dengan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudari sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan atau tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan yang mulia. Kami mohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudari mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PT UN garis miring Cirebon telah selesai. Sidang kedua, Cirebon, 14 Oktober 2021. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PT UN garis miring Cirebon antara Febriati Syamsuddin Putri sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Cirebon Umar Satul Haq sebagai tergugat. Hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2021, sidang tata usaha negara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PT UN garis miring Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah yang mulia. Pihak tergugat, apakah saudari telah menyiapkan gugatan penggugat tersebut? Sudah yang mulia. Silakan saudari. Baik Pak Hakim yang mulia, terima kasih. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon dalam perkara nomor 120 garis miring 201 garis miring PT UN garis miring Cirebon di tempat. Dengan hormat, tergugat atau kuasa dalam perkara nomor 120 garis miring 2021 garis miring PT UN garis miring Cirebon dengan ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang dalam perkara gugatan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PT UN garis miring Cirebon terhadap surat keputusan nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha Rumah Jaya terhadap saudari Febriati Syamsuddin Putri dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa surat keputusan nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha Rumah Jaya terhadap saudari Febriati Syamsuddin Putri yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebab a. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. B. Atau bahwa surat keputusan nomor 6 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha atau Kemajijaya sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 atau pasal hukum PT UN sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 atau 69 hukum PT UN adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. C. Atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang sebagaimana yang
hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut: A. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. B. Menyatakan pengadilan tata usaha negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 1/2/2021/PT-Cirebon, yaitu gugatan yang berkaitan dengan nomor 06/2/2080/2021. C. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. D. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang mulia. Silakan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Bapak Hakim yang mulia, pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena suatu keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari kuasa hukum penggugat, saudari tadi mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan atau tertulis. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh tergugat dan penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa saudari buktikan bahwa pelaksanaannya kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa Ibu Hakim yang mulia, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan SK nomor 06/118/2021 tentang pencabutan izin usaha toko Madijaya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar, Pak Hakim, karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha toko Madijaya tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksud? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin toko Madijaya maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha toko tersebut. Bisakah saudari buktikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Bisa, Pak Hakim. Dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha toko Madijaya kepada oleh Bupati kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan. Dalam hal ini, tim yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat. Dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada, Pak Hakim. Saudari kuasa hakim tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak penggugat? Tidak pernah yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudari kemukakan lagi? Ada yang mulia. Bolehkah kami melihat surat panggilan yang dijelaskan? Boleh, silakan maju kepada penggugat dan kuasa hukumnya. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Bapak Hakim yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai usaha toko Madijaya. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Cukup yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak yang mulia. Akan
akan tetapi bila diizinkan kami meminta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan menghadirkan saksi-saksi Pak Hakim yang mulia. Panitera, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan tepatnya tanggal berapa? Tanggal 21 Oktober 2021 yang mulia. Baiklah, permintaan saudari kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor 120/2021/PTN/Cirebon telah selesai. Cirebon, 21 Oktober 2021. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 120/2021/PTN/Cirebon antara Febriati Syamsuddin Putri sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Cirebon Umar Satu Haq sebagai tergugat. Hari ini tanggal 21 Oktober 2021, sidang tata usaha negara dengan nomor 120/2021/PTUN-Cirebon terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah yang mulia. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah mempersiapkan replik? Sudah yang mulia. Silakan kepada penggugat untuk membacakan repliknya. Terima kasih yang mulia. Replik nomor 12/RK/2021 kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Cirebon di Cirebon. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zahratul Fikri SHMH, pekerjaan pengacara kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pleret nomor 07 Cirebon. Bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Febriati Syamsuddin Putri, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Perjuangan nomor 12 Cirebon. Selanjutnya disebut penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasannya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha toko Madidaya tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Cirebon nomor 4 tahun 2013 tentang pengawasan penertiban peredaran minuman beralkohol pasal 2 menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal dan sah SK nomor 06-2-1180/2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha toko Madidaya mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. Yang ketiga, membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada pihak tergugat. Apakah sudah mempersiapkan dupliknya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Duplik nomor 13-D-2021 kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Cirebon di tempat. Dengan hormat, nama Fitri Nofifah SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Kedaung, nomor 03 Cirebon. Bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Umar Satu Haq, tanggal lahir Cirebon 10 April 1995, warga negara Indonesia, jabatan Wali Kota Cirebon, tempat kedudukan kantor Wali Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008, penggugat telah melakukan
pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2012 sehingga Wali Kota Cirebon memberikan SK nomor 06-11-1180-2021 tanggal 25 Juli tentang pencabutan izin usaha toko Maju Jaya. 2. Bahwa sebelum penerbitan surat keputusan nomor 06-2-1180-2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha toko Maju Jaya, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh badan tim khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Cirebon. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Membuatkan surat keputusan Wali Kota Cirebon penggugat menaati SK nomor 06-2-1180-2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha Maju Jaya. C. Memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta bukti kami atas dari penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat dan penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Pak Hakim yang mulia. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Perlu diingat bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 06-2-1180-2015 tentang pencabutan izin usaha toko. SK tersebut ditujukan kepada saudari Febrianti Syamsuddin Putri sebagai penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Cirebon selaku pimpinan di Kota Cirebon, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang usaha toko pasar 3 huruf. Saudari hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudari? Ada yang mulia. Untuk lebih jelasnya, kami menghadirkan saksi ke muka sidang untuk didengarkan kesaksiannya. Silakan dihadapkan ke muka sidang saksi yang Anda maksud. Baik yang mulia, kami akan memanggil pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Cirebon. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa saudari dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Kami yang mulia. Saudari saksi, sebutkan identitas saudari. Nama saya Ariati Mulia. Tempat tanggal lahir saudari. Cirebon 12 Juli 1993. Agama saudari. Islam yang mulia. Apakah saudari ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudari? Bersedia yang mulia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan lain dari yang sebenarnya. Saudari saksi, apakah saudari pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada pihak penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik toko Maju Jaya. Hakim. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada kepada saudari saksi. Berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 8 Juli 2021 yang mulia, dan jawabannya bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan lagi? Ada Pak Hakim Ketua.
pula saudari saksi hukum penggugat. Apakah ada yang ingin saudari sampaikan terkait kesaksian tersebut? Ada yang mulia. Silahkan. Yang mulia, bahwa saksi saya memberikan panggilan pada tanggal 13 Juli 2021 dan SK dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2021. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada panggilan lewat telepon dan itu pun hanya 1 kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak yang mulia, karena semua urusan kepada berkaitan dengan persidangan telah saya serahkan kepada. Saudari saksi, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Ya yang mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat yang mulia. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian tanggal 20 Juli dan terakhir tanggal 22 Juli 2021 yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Surat itu saya berikan kepada pekerja di toko Madjaya tersebut yang mulia. Apa ada bukti tentang hal tersebut? Ada yang mulia. Ini bukti surat terima tersebut yang mulia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Tidak yang mulia, tapi jika diizinkan kami minta waktu 1 minggu untuk memberikan saksi. Panitera, 1 minggu setelah sidang tanggal berapa? 28 Oktober 2021 yang mulia. Baiklah, permintaan saudari kami terima. Atas permintaan saudari serta pengadilan akan menghadirkan saksi ahli, maka sidang kami tunda dan dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Sidang garis miring 2021 garis miring garis miring berlangsung. Cirebon, 28 Oktober 2021. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 120 garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring Cirebon antara Febriati Syamsuddin Putri sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Cirebon Maris Hatul Haq sebagai tergugat. Hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2021, sidang tata usaha negara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring Cirebon. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah sidang sudah bisa kita lanjutkan? Sudah yang mulia. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah membawa saksi? Ya Pak Hakim yang mulia. Silakan dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, kami membawa saksi yang mana saksi kami tersebut adalah pekerja di toko kami. Pada saksi dipersilakan masuk. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa saudari dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Aku yang mulia. Saudari saksi sebutkan identitas saudari. Nama saya Mayanti. Tempat tanggal lahir saudari. Jakarta 25 September 1995. Agama saudari. Islam yang mulia. Apakah saudari ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Ketika kata saya, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya, Saudari saksi, apakah pernah menerima surat panggilan untuk saudari penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Cirebon? Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia, tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia, dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Ibu Febrianti Samsudin Putri yang mulia, yang dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 13 Juli 2021 yang mulia. Apakah hakim anggota ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah benar Anda telah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Pernah yang mulia. Setelah surat itu saya terima, saya menandatangani tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian, apakah surat tersebut saya letakkan di atas meja kerja Ibu Febrianti Samsudin yang mulia, karena pada saat itu beliau tidak ada di tempat. Saudari penggugat, benar pada tanggal 13 Juli 2021 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia, saat itu saya sedang berada di luar kota. Saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Surat kedua saya terima pada tanggal 20 Juli 2021. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti serah terima? Iya yang mulia. Apakah ada pertanyaan para hakim anggota? Ada. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, dalam menerima surat tersebut apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia, karena pada saat itu Ibu Febrianti Samsudin Putri yang dalam hal ini sebagai penggugat juga sedang tidak di tempat, jadi saya letakkan di atas meja. Jadi surat kedua Anda letakkan di atas meja kerja penggugat. Benar yang mulia. Saudari penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudari saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat peringatan kembali? Iya yang mulia, tepatnya tanggal 22 Juli 2021. Terus, apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Langsung saya berikan kepada Ibu Febrianti yang mulia. Saudari penggugat, apakah benar apa yang dikatakan saksi? Benar yang mulia. Tapi saya tidak tahu kalau itu surat peringatan karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sedang berada di halangan saya. Baik, dari saya harus tutup. Baik, apakah ada yang ditanyakan atau ditambahkan dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Dipersilakan. Menurut saya tetap saja ini tidak masuk akal yang mulia. Pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut langsung kepada klien kami, akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah memenuhi aturan. Jadi, saya rasa apa yang dilakukan klien saya adalah hal yang sesuai. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Mitra, apakah saksi ahli sudah hadir? Sudah yang mulia. Silakan hadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia. Saksi ahli silakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi ahli, bisa disingkat identitas saudari? Nama saya Syamsuddin, Tanggal lahir saudara? 24 November 1980, Agama saudara? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Ikuti kata-kata saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberi keterangan yang sebenarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai keahlian Anda. Bisa Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha? Baik yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu yang mulia. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? 3 kali. Suratan peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak pemberian surat adalah 7 hari dan dihitung sejak surat itu mulai diberikan. Cukup yang mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi ahli, dalam memberikan surat peringatan, apakah boleh jika memberikannya bukan kepada orang yang bersangkutan, tapi kepada orang lain? Ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, dan terakhir dalam pemberian surat tersebut harus ada tanda bukti serah terima. Saudara saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan? Apakah itu tetap sah? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat. Misalnya, saudara atau keluarga. Jika perusahaan atau usaha bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja, jadi masalah sampai atau tidak itu bukanlah lagi menjadi urusan pihak pemberi surat, dan surat tersebut tetap sah. Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruang sidang. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan. Dengan demikian, keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu pada tanggal 4 Desember 2021. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang kelima, dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PTUKN garis miring Cirebon telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon. Cirebon, 4 November 2021. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 120 garis miring 2021 garis miring PTUKN garis miring Cirebon antara Febrianti Syamsuddin Putri sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Cirebon Umar Satu Haq sebagai tergugat. Hari ini tanggal 4 November 2021, sidang tata usaha negara dengan nomor 120 garis miring 2021 garis miring PTUN garis miring Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini tanggal 4 November
2021 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 120/2021 Cirebon atas surat keputusan Wali Kota Cirebon nomor 062/1180/2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan toko usaha Maju Jaya kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Putusan nomor 120/2021 PT UN Cirebon. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara nama Febrianti Syamsuddin Putri, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Perjuangan nomor 12 Cirebon. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Jahratul Fikri SH MH, umur 33 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Pleret nomor 7 Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Umarisatul Haq SHMH, jabatan Wali Kota Cirebon, alamat Jalan Tuparet nomor 14 Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang pertama telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tertanggal 30 September 2021 nomor 120/2021 PT UN Cirebon tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. Yang kedua, telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tertanggal 30 September 2021 nomor 120/2021 PT UN Cirebon tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Yang ketiga, telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 30 September 2021 nomor 120/2021 PT UN Cirebon tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021 jam 09.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, tidak membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan. Yang kelima, telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat Wali Kota Cirebon. Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon pada tanggal 27 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa surat-surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat pada tanggal 25 Juli 2021 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PT UN gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. Yang kedua, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha dan industri. Yang ketiga, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Pasal 1 Nomor 4 Tahun 2013
tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Petitum bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Ketua Pengadilan TUN untuk memutus. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 062-1180-2021 tanggal 25 Juli. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara 062-1180-2021 tanggal 25 Juli. Mewajibkan tergugat untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada penggugat karena hal tersebut termasuk pencemaran nama baik dan atas keputusan Tata Usaha Negara nomor 06-1180-2021 tanggal 25 Juli. Yang kelima, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon. Yang terakhir, membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini kepada tergugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2021 dengan mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut. Titik 2. Dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo 3 bahwa surat keputusan nomor 06-1180-2021 tanggal 25 Juli tentang pencabutan izin usaha toko Majijaya terhadap Saudari Febrianti Syamsuddin Putri yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebab titik 2 keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersih tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, atau bahwa surat keputusan nomor 06-2-1180-2021 tanggal 25 Juli tentang pencabutan izin usaha toko Majijaya sebagaimana ditentukan oleh pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan atau pasal 49 Undang-Undang PTUN adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa atau gugatan tersebut diajukan lewat tenggang sebagai mana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang PTUN sehingga PTUN tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Keempat, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor 120-2021-PTUN-Cirebon, yaitu
gugatan yang berkaitan dengan nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau integral dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Yang pertama, bahwa penerbitan surat nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli tentang pencabutan izin usaha atau Kamar Jaya oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, bahwa penertiban surat nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Juli 2021 nomor 496 garis miring TB garis miring 2021 yang menyatakan bahwa Toko Baju Jaya terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya lah tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau tidaknya tidak dapat diterima. Petitum. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam eksepsi pertama menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat terima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha atau Kamar Jaya yang diterbitkan oleh tergugat sah menurut hukum. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Titik 2. Tentang pertimbangan hukumnya. Dalam gugatan, bahwa karena hal tersebut di atas penggugat sangat dirugikan dengan keputusan TUN nomor 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 karena berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Tindakan tergugat sebagai wali kota Pemkot Cirebon dalam menerbitkan keputusan TUN nomor 2 06 garis miring 2 garis miring 1180 garis miring 2021 bertentangan dengan undang-undang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tentang waktu 90 hari sejak keputusan TUN nomor 0811 garis miring 10189 garis miring 2015 diterima, bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Undang-Undang nomor 9 tahun 2024
Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara nomor 062/1180/2021. Yang ketiga, menghukum tergugat karena mencabut izin usaha atau Komaji Jaya atas nama Febrianti Syamsuddin Putri. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam eksepsi, menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah pokoknya seperti terurai di atas. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak tergugat setelah majelis teliti dan telah adanya seksama, maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogyanya diajukan sesuai dengan ketentuan seperti berikut. 1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. 2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai hakikat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, dan menimbulkan hakikat yang hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 4. Bahwa kemudian pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 5. Bahwa dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ya karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena itu, tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Cirebon tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa penerbitan surat nomor 6/2-11/1180/2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang pencabutan izin usaha Toko Madijaya oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, bahwa penerbitan surat nomor 6/2
tanggal 25 Juli 2021 didasari adanya surat dari Surat Kepala BNN Provinsi Jawa Barat 11 Juni 2021 nomor 496/TB/2021 yang menyatakan bahwa toko Maju Jaya terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah publik. Oleh karena itu, objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Memperhatikan segenap pasal daripada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Majelis dalam eksepsi menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya pertama yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Demikian putusan dalam suatu rapat permusyawaratan majelis dan terdiri dari Dr. Haji Najib Syafran Satian, SH sebagai Hakim Ketua, Dr. Hajah Siti Khadijah, SH LLM, dan Dr. Hajah AA Siti Sofiatus Soliha SH sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Putusan mana diucapkan dalam satu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan susunan majelis yang sama yang terdiri dari Dr. Haji Najib Syafran Satian, SH sebagai Hakim Ketua, Dr. Hajah Siti Khadijah, SH LLM, dan Dr. Hajah A. Siti Sofiatus Soliha, SH sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hajah Maizan, SH MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat. Penggugat, apakah Anda menerima putusan ini? Menerima yang mulia. Saudari tergugat, apakah saudari menerima putusan ini? Untuk sementara kami menerima putusan ini. Baiklah, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 120/2021/PT-UN-Cirebon atas surat keputusan Wali Kota Cirebon nomor 06/2-1180/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang pencabutan pokok usaha Maju Jaya dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat agar memenuhi putusan ini. Sidang pada hari ini ditutup. Sidang perkara dengan nomor 120/2021/PT-UN-Cirebon telah selesai. Para majelis hakim saling bersalaman dan para pihak saling berjabat tangan.